dalam hening yang paling sunyi, ketika suara dunia perlahan mengecil seperti jarak lampu kota yang tampak redup dari balik bukit kesadaran, ada bisikan halus yang selama ini kita abaikan. Bisikan tentang siapa diri kita sebenarnya, tentang hakikat jiwa yang tak pernah mati, tentang rahasia napas yang keluar masuk tanpa izin kita, tentang cahaya lembut yang selalu memanggil, namun jarang disambut. Dan di sanalah tersembunyi pintu agung, yang kalau engkau buka, engkau tidak hanya mengenal siapa dirimu, tetapi engkau juga akan melihat jalan yang membawamu menuju Tuhanmu. Ketika manusia mulai bertanya siapa dirinya sebenarnya, maka pada saat itu, ia telah membuka pintu pertama perjalanan batin yang tidak membutuhkan jarak, karena seluruh langkahnya berlangsung di dalam dirinya sendiri. Dan ketika seseorang duduk diam, lalu menyadari bahwa ia bukan tubuhnya, bukan wajahnya, bukan nama yang diberikan orang tuanya, bukan jabatan yang disayanginya, dan bukan pula cerita masa lalu yang ia ulang-ulang setiap hari, maka sesungguhnya ia telah menyingkap tirai pertama dari hakikat keberadaannya. Sebab tubuh hanyalah pakaian sementara, dan waktu hanyalah kendaraan yang ditumpangi, sedangkan hakikat manusia adalah sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa disentuh oleh usia, tidak bisa dilukai oleh dunia, dan tidak bisa dipadamkan oleh kesedihan. Dalam keheningan yang jernih, seseorang mulai melihat bahwa pikirannya bukan dirinya, karena jika ia mampu mengamati pikirannya, maka ia adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pikiran itu sendiri. Dan demikian pula ketika ia mampu merasakan hatinya, berarti ia pun bukan hatinya. Sebab yang merasakan selalu lebih tinggi dari yang dirasakan. Sehingga muncul pertanyaan besar. Siapakah dirinya yang sejati ini, jika bukan tubuh, bukan pikiran, dan bukan pula segala lapisan emosi yang berubah-ubah? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh suara dunia yang hanya mengerti bentuk, ukuran, nama, dan penampilan. Sebab hakikat diri berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh bahasa manusia. Dan ketika seseorang mulai mengupas lapisan dirinya sendiri, lapisan keinginan, lapisan ketakutan, lapisan kebiasaan, lapisan emosi, dan lapisan ego yang selama ini merasa paling benar, maka perlahan ia akan melihat secercah cahaya kecil yang sebenarnya selalu ada, namun tertutup oleh kabut tebal kehidupan. Dan cahaya itu bukan datang dari luar, tetapi memancar dari dalam, dari pusat keberadaannya. Dan semakin ia jujur pada dirinya sendiri, semakin teranglah cahaya itu menyala. Ketika ia bertanya dari mana asal cahaya tersebut, hatinya menjawab tanpa suara, bahwa cahaya itu berasal dari Dia yang menciptakannya, dan bahwa ia tidak akan mengenal Tuhan sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Sebab mustahil seseorang mengenal Tuhannya jika ia tidak mengetahui apa yang membuatnya hidup, apa yang membuatnya bergerak, apa yang membuatnya mencintai, dan apa yang membuatnya mampu merasakan kehadiran yang lebih besar dari dunia. Manusia bukanlah daging yang berjalan, dan bukan sekadar kesadaran yang sibuk memikirkan dunia, melainkan makhluk rohaniah yang sedang tinggal sementara dalam rumah jasad. Dan ketika rumah itu kelak tiada, diri sejatinya tetap hidup, karena hakikatnya adalah ruh yang ditiupkan dari sisinya. Ruh yang membawa cahaya, ruh yang diberi kemampuan mengenal Tuhan, tanpa harus melihatnya dengan mata fisik. Maka pengenalan itu dimulai ketika seseorang berani melihat dirinya tanpa topeng, tanpa kebanggaan, tanpa alasan, dan tanpa pembenaran. Sebab sepanjang hidup manusia sering sibuk memperindah dunia luar. Padahal keindahan sejati berada di ruang dalam yang tidak pernah tersentuh. Di dalam ruang itu ada kedamaian yang tak bisa dibeli, ada ketenangan yang tak bisa dicuri waktu, dan ada kehadiran Tuhan yang tidak membutuhkan bentuk. Dan ketika seseorang masuk semakin dalam, ia menyadari bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap detak jantung adalah panggilan, dan setiap kesadaran adalah undangan dari Tuhan untuk kembali kepadanya. Sehingga semakin seseorang mengenal napasnya, semakin ia mengenal dirinya, dan semakin ia mengenal dirinya, semakin ia mengenal Tuhan yang menciptakannya. Sebab perjalanan makrifat tidak dimulai dari langit, tetapi dari dalam dada manusia. Dan siapapun yang berani menatap dirinya dengan jujur, akan menemukan bahwa di balik ketakutannya ada keberanian, di balik kelemahannya ada kekuatan, di balik kebingungannya ada petunjuk, dan di balik dirinya selalu ada Tuhan yang tidak pernah jauh. Maka kenalilah dirimu, karena di sanalah pintu yang engkau cari selama ini. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Pintu yang hanya terbuka ketika engkau benar-benar siap, dan pintu yang menghubungkan dirimu dengan Tuhanmu. Ego adalah bayangan yang paling dekat tetapi paling menipu, karena ia berbicara dengan suara yang mirip suara hati, namun selalu mengarahkan manusia kepada keinginan-keinginan yang tidak pernah selesai. Dan ketika seseorang menjalani hidup tanpa menyadari keberadaan ego ini,
maka ia akan mengira bahwa seluruh yang ia inginkan adalah kebutuhan. Padahal sebagian besar hanyalah cerminan ketakutan dan ambisi yang tidak pernah puas. Sehingga manusia berjalan jauh, tetapi tidak pernah mendekat kepada dirinya sendiri. Ketika seseorang memperhatikan dirinya dengan jujur, ia akan melihat bahwa keinginannya berubah setiap waktu dan perasaannya naik turun tanpa alasan. Dan dari situlah ia mulai memahami bahwa dirinya selama ini digerakkan oleh sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang tidak berakar pada keheningan batin. Dan sesuatu itulah yang disebut ego, yang selalu ingin diakui, selalu ingin dianggap penting, selalu ingin membenarkan dirinya, dan selalu ingin menguasai panggung kehidupan. Ego tidak suka diam, karena dalam diam, ia kehilangan kekuasaannya. Dan karena itu ia membuat manusia sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak ia perlukan. Dan ketika seseorang menuruti ego, ia seperti meminum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin dikejar, semakin hilang. Dan semakin dipertahankan, semakin membuat manusia kehilangan dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ego bukanlah dirinya, maka ia mulai bisa melihat bagaimana ego menciptakan topeng-topeng untuk dipakai di hadapan dunia. Topeng kuat untuk menutupi kelemahan, topeng bahagia untuk menutupi kesedihan, topeng suci untuk menutupi kegelapan, dan topeng bijak untuk menutupi kegamangan. Dan topeng-topeng itu begitu sering digunakan hingga seseorang lupa siapa dirinya tanpa topeng tersebut. Tetapi semakin banyak topeng yang seseorang pakai, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Dan semakin jauh ia dari dirinya sendiri, semakin jauh pula ia dari Tuhannya. Karena Tuhan tidak pernah berinteraksi dengan topeng, melainkan dengan hati yang jujur apa adanya. Hati yang berani berkata, "Aku tidak tahu." Hati yang berani mengakui kelemahan, hati yang berani menghadapi rasa takut, dan hati yang berani merobohkan tembok ego yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ketika seseorang berani menanggalkan satu topeng saja, walau hanya sedikit, ia akan merasakan angin kebebasan yang halus menyentuh jiwanya. Dan di momen itu, ia mulai memahami bahwa selama ini penjara terbesar bukanlah dunia luar, tetapi tembok-tembok batin yang ia bangun sendiri. Namun menyingkap tabir ego tidaklah mudah, karena ego sering datang dalam bentuk yang sangat halus, seperti merasa paling benar, merasa paling mengerti, merasa paling dekat dengan Tuhan, atau merasa paling suci dibanding yang lain. Dan bentuk-bentuk halus inilah yang paling berbahaya. Sebab seseorang mengira ia sudah dekat dengan Tuhan, padahal ia hanya dekat dengan dirinya sendiri. Ego yang menyamar sebagai kebenaran adalah hijab yang paling tebal, karena ia membuat manusia sulit membedakan antara bisikan jiwa dan bisikan keinginan. Tetapi ketika seseorang benar-benar hening dan merendahkan hatinya, ia mulai melihat perbedaan itu, bahwa bisikan ego selalu membawa resah, ingin cepat, ingin menang, dan ingin terlihat. Sedangkan bisikan jiwa membawa tenang, membawa ikhlas, dan membawa kedekatan dengan Tuhan, tanpa perlu diketahui siapapun. Ketika seseorang sudah mulai melihat ego dengan jelas, ia akan menyadari bahwa segala konflik hidup berasal dari benturan ego manusia, dari keinginan menguasai, dari rasa tidak mau kalah, dari ketakutan kehilangan, dan dari kebutuhan untuk selalu dianggap penting. Tetapi ketika ia memandang hidup tanpa ego, ia melihat bahwa segala sesuatu berjalan dengan mudah, bahwa yang pergi tidak mengurangi dirinya, yang datang tidak menambah dirinya, dan yang berubah tidak merusak dirinya. Sebab hakikat dirinya bukan berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang dianugerahkan Tuhan padanya sejak awal. Pada titik ini manusia mulai merasakan apa itu merdeka dalam makna spiritual, yaitu bebas dari kebutuhan untuk menjadi apapun di mata dunia, dan bebas dari ketergantungan pada penilaian siapapun. Sebab seseorang yang mengenali dirinya tidak lagi dibentuk oleh pandangan manusia, melainkan dibentuk oleh kesadarannya sendiri. Dan kesadaran itu dibimbing oleh cahaya Tuhan yang terus memanggilnya. Maka barang siapa ingin mengenal Tuhannya, hendaklah ia mengenali bayangannya terlebih dahulu. Karena ketika bayangan ego itu memudar, maka cahaya diri sejati akan tampak jelas. Dan ketika cahaya diri itu tampak, seseorang akan melihat bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa setiap langkahnya dituntun, setiap kesulitan mengajar, dan setiap peristiwa adalah cara Tuhan berbicara kepadanya. Dan pada akhirnya, seseorang akan memahami bahwa mengenal diri adalah mengenal siapa yang menghidupkannya, mengenal siapa yang mencintainya tanpa syarat, dan mengenal siapa yang selalu bersamanya, bahkan ketika dunia tak lagi melihatnya. Keheningan adalah pintu rahasia yang selalu terbuka, namun jarang dimasuki. Sebab manusia terlalu sibuk mendengar suara dunia,
hingga ia tidak lagi mampu mendengar bisikan jiwanya sendiri. Padahal dalam keheningan itulah seseorang menemukan dirinya, menemukan arah hidupnya, dan menemukan cahaya Tuhan yang selama ini menunggu di balik kebisingan batinnya. Keheningan bukan hanya diam dari berbicara, tetapi diam dari keinginan, diam dari ketakutan, diam dari pertarungan ego, dan diam dari segala sesuatu yang membuat seseorang terpisah dari dirinya sendiri. Dan ketika seseorang berani memasuki ruang keheningan, ia akan merasakan bahwa dunia luar perlahan mereda, tetapi dunia dalamnya mulai berbicara dengan suara yang lebih jernih dari apapun yang pernah ia dengar. Banyak orang mencari petunjuk keluar dirinya, tetapi sedikit yang sadar bahwa Tuhan sering berbicara melalui keheningan di dalam dada, melalui ketenangan yang tiba-tiba datang, melalui intuisi yang lembut, dan melalui rasa yakin yang tidak memerlukan alasan. Dan yang mampu menangkapnya hanyalah mereka yang berani diam. Namun keheningan bukan tempat yang selalu nyaman pada awalnya, karena di saat seseorang duduk tenang, ia akan melihat bayangan-bayangan yang selama ini bersembunyi di balik kesibukannya. Seperti luka masa lalu, harapan yang tak terpenuhi, rasa takut yang tak terselesaikan, dan kenangan-kenangan yang ia hindari. Tetapi justru dengan melihat semua itu, seseorang mulai pulih. Sebab tidak ada yang bisa sembuh jika tidak dihadapi. Ketika seseorang menatap luka batinnya tanpa lari, ia akan menyadari bahwa sebagian besar penderitaan bukan berasal dari kejadian, tetapi dari cerita yang terus ia ulang mengenai kejadian itu. Dan ketika cerita itu mulai ia lepaskan, luka itu akan berubah menjadi pemahaman, dan pemahaman akan berubah menjadi kebijaksanaan, dan kebijaksanaan akan membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Keheningan juga merupakan tempat lahirnya kesadaran tinggi. Karena dalam hening seseorang dapat melihat bahwa dirinya bukan pusat dari segala sesuatu. Bahwa alam semesta tidak berputar untuk memenuhi keinginannya. Bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segala hal dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Dan ketika seseorang menerima hal ini, ia akan merasa ringan. Sebab ia tidak lagi memaksakan kehendak pada apa yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam keheningan seseorang menyadari bahwa segala sesuatu berjalan dengan ketelitian Tuhan, bahkan helai daun yang gugur pun tidak luput dari pengetahuannya, dan jika daun saja dijaga sedemikian rupa, apalagi hati manusia yang memanggilnya. Ketika seseorang semakin terbiasa dengan keheningan, ia akan mengenali bahwa di kedalaman batinnya terdapat ruang luas yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ruang yang tidak tersentuh oleh kesedihan, tidak terganggu oleh ketakutan, dan tidak hancur oleh cobaan. Dan ruang itu adalah tempat ruhnya, tempat cahaya ilahi berdiam. Seseorang yang menyentuh ruang itu, walau hanya sekejap, akan merasakan kedamaian yang tidak ia temukan di dunia manapun. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian yang tetap ada, meskipun badai datang. Dan kedamaian tersebut membuat seseorang memahami bahwa Tuhan tidak jauh, bahwa Tuhan dekat, bahkan lebih dekat dari apa yang ia kira. Keheningan adalah saksi bahwa seseorang tidak pernah sendiri, bahwa ada sesuatu yang selalu hadir, selalu menyertai, dan selalu menguatkan. Dan bila seseorang mau duduk bersama kesendiriannya, ia akan merasakan kehadiran itu dengan sangat jelas. Pada akhirnya seseorang memahami bahwa keheningan bukan sekadar berhenti bicara, tetapi kembali kepada asalnya, kepada jiwanya yang jernih, kepada ruhnya yang suci, dan kepada Tuhan yang senantiasa memanggilnya untuk pulang. Dan barang siapa menjadikan keheningan sebagai gurunya, ia tidak akan tersesat. Sebab keheningan mengajarkan ketepatan waktu, kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan kepada kehendak Tuhan. Dan siapa yang tunduk kepada Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan menuju dirinya yang sejati. Maka masuklah ke dalam keheningan, sebab di sanalah engkau akan menemukan jalan pulang, jalan yang tidak pernah berubah, jalan yang tidak pernah hilang, dan jalan yang selalu menunggu untuk dilalui oleh hati yang siap kembali. Kesadaran manusia adalah cahaya halus yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Dan semakin seseorang mengenali kesadarannya, semakin ia dapat membedakan mana yang berasal dari dirinya yang sejati, dan mana yang hanya suara dari pikiran yang bising. Sebab kesadaran adalah mercusuar yang menuntun jiwa di tengah lautan kehidupan yang penuh gelombang. Banyak orang hidup tanpa sadar, berjalan tanpa hadir, bernafas tanpa merasakan, dan berbicara tanpa mengetahui alasan sebenarnya dari kata-katanya. Dan justru disitulah letak keterasingan manusia, bahwa ia bisa hidup bertahun-tahun tanpa pernah hadir dalam hidupnya sendiri. Namun ketika seseorang mulai hadir, walau hanya sekejap, ketika ia kembali kepada saat ini, kepada detik yang sedang ia jalani,
ia akan merasakan bahwa ada kekuatan lembut yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang memberikan ketenangan, kejernihan, dan pengetahuan tanpa suara. Dan itulah cahaya kesadaran, yang sering disalahartikan sebagai intuisi atau firasat. Padahal ia adalah bentuk komunikasi batin yang paling halus antara manusia dan Tuhannya. Nafas adalah jembatan antara tubuh dan ruh, antara dunia luar dan dunia dalam, antara kesibukan dan keheningan. Dan ketika seseorang memperhatikan nafasnya secara sadar, ia sesungguhnya sedang memperhatikan kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya secara terus-menerus tanpa henti. Nafas tidak pernah meminta izin untuk masuk, tidak pula menunggu persetujuan untuk keluar. Dan disitulah tersimpan rahasia besar, bahwa manusia tidak mengendalikan hidupnya sepenuhnya, bahwa ada kekuatan yang menghidupkan dirinya tanpa ia minta, tanpa ia bayar, dan tanpa ia sadari. Setiap detik, ketika seseorang menarik napas dengan kesadaran penuh, ia akan merasakan bahwa setiap tarikan nafas membawa ketenangan, dan setiap hembusan nafas membawa pelepasan. Seolah Tuhan sedang berkata, "Masuklah ketenanganku." Ketika ia menarik napas dan berkata, "Lepaskanlah bebanmu." Ketika ia menghembuskan napas, dalam nafas terdapat ritme ketuhanan yang tidak pernah salah, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah berhenti hingga ajal. Dan jika seseorang merenungkan hal ini, ia akan menyadari bahwa Tuhan tidak hanya dekat, tetapi ada dalam setiap detik kehidupannya. Bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Nafas adalah zikir tanpa suara, ibadah tanpa gerak, dan pengingat tanpa kata-kata. Dan jika seseorang ingin mengenal dirinya, hendaklah ia mengamati bagaimana ia bernafas. Sebab napas mencerminkan keadaan batin. Ketika gelisah, napas menjadi cepat. Ketika takut, nafas menjadi sempit. Ketika marah, nafas menjadi panas. Namun ketika sadar dan hadir, napas menjadi tenang, dalam, dan penuh cinta. Dan dalam ketenangan nafas itulah seseorang dapat mendengar suara jiwanya yang paling jernih. Suara yang selama ini tenggelam dalam kebisingan pikiran. Cahaya kesadaran muncul paling terang ketika seseorang menyatukan perhatiannya dengan nafas. Sebab saat itu pikiran mereda, ego melemah, dan hati mulai mengambil alih. Lalu seseorang akan merasakan bahwa ia bukan lagi sekadar pengamat tubuhnya, tetapi pengamat dari pengamat itu sendiri. Dan ini adalah langkah awal menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap dirinya. Seseorang yang mempelajari kesadarannya akan menyadari bahwa ia bisa melihat pikirannya bergerak seperti awan, tetapi ia bukan awan itu. Dan ia bisa melihat emosinya datang dan pergi seperti ombak, tetapi ia bukan ombak itu. Ia adalah lautan luas yang tetap tenang. Meski ada ombak, ia adalah langit luas yang tetap cerah meski ada awan. Dan inilah pemahaman makrifat yang tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca, tetapi harus dirasakan melalui kehadiran batin yang terus dilatih. Dan pada akhirnya seseorang akan memahami bahwa cahaya kesadaran adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena dengan kesadaran seseorang dapat melihat kebenaran, membedakan bisikan dirinya dengan bisikan ego, mengenali apa yang membuatnya jauh dari Tuhan, dan apa yang dapat membawanya kembali mendekat. Dan nafas adalah tali halus yang menghubungkan kesadaran itu dengan Tuhan. Tali yang tidak pernah putus, kecuali ketika tugas seseorang di dunia selesai. Maka siapapun yang ingin mengenal Tuhannya, hendaklah ia mengenal nafasnya, mengenal kehadirannya, dan mengenal cahaya yang sejak awal telah ditanamkan Tuhan dalam dirinya. Sebab barang siapa mengenal cahaya kesadarannya, ia akan mengenal sumber cahaya itu. Dan sumber cahaya itu adalah Tuhan yang selalu dekat. Setiap manusia membawa ruang suci dalam dirinya, ruang yang tidak bisa dicemari oleh dosa, tidak bisa disentuh oleh luka, tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan. Dan ruang itu adalah titik halus, di mana ruh manusia bersambung dengan Tuhannya. Meskipun seringkali manusia tidak menyadari kehadiran ruang itu, karena ia terlalu sibuk menjalani hidup di permukaan. Seseorang yang berjalan terlalu lama di permukaan kehidupannya, akan mudah terhempas oleh angin, mudah terombang-ambing oleh masalah, mudah diruntuhkan oleh pendapat orang lain. Tetapi ketika ia mulai masuk ke kedalaman dirinya, ia akan menemukan kehadiran yang tidak pernah meninggalkannya. Kehadiran yang bukan sekadar perasaan, melainkan kesadaran bahwa Tuhan lebih dekat dari apapun yang pernah ia kira. Kehadiran ini bukan wujud, bukan suara, bukan bayangan, tetapi sesuatu yang menghidupkan hati, menenangkan jiwa, menguatkan langkah, dan membuat seseorang merasakan bahwa ada yang memandangnya dengan cinta, bahkan ketika dunia mengabaikannya. Rasa hadir ini muncul ketika seseorang berani diam, berani mendengarkan keheningannya,
dan berani merasakan dirinya tanpa perlu menjadi siapapun. Dan ketika seseorang hadir sepenuhnya, ia akan merasakan getaran lembut dalam dadanya, seolah ada kehidupan yang menuntun dari dalam. Dan itulah tanda bahwa Tuhan sedang memperkenalkan dirinya melalui rasa, bukan melalui wujud. Banyak orang mencari Tuhan di luar, pada tempo-tempo tinggi, pada simbol-simbol suci, atau pada tanda-tanda langit. Padahal Tuhan sering memperkenalkan dirinya melalui sesuatu yang sangat dekat. Rasa damai tanpa sebab, rasa yakin tanpa alasan, rasa cinta tanpa objek, dan rasa rindu yang tidak tahu kepada siapa harus kembali. Tetapi bila seseorang mengikuti rasa ini, ia akan menemukan bahwa semua rasa itu bermuara kepada Tuhan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap detik hidupnya, cara pandangnya terhadap dunia berubah. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan. Tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman, tetapi sebagai cermin. Tidak lagi melihat masalah sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran. Dan tidak lagi melihat dirinya sebagai sosok yang terpisah, tetapi sebagai makhluk yang selalu disertai. Kehadiran Tuhan dalam diri manusia tidak selalu berupa keajaiban besar, tetapi sering tampil dalam hal-hal sederhana. Dalam ketenangan hati sebelum tidur, dalam rasa syukur tanpa diminta, dalam kekuatan untuk bangkit setelah terjatuh, dan dalam kemampuan memaafkan meski hati pernah terluka. Dan semua itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam diri manusia. Ketika rasa hadir Tuhan dalam diri semakin terasa, seseorang akan menyadari bahwa Tuhan tidak hanya melihat perbuatannya, tetapi juga niatnya. Tidak hanya mendengar doanya, tetapi juga detak jantung yang menyertainya. Tidak hanya mengetahui langkahnya, tetapi juga gelombang halus yang bergerak di balik niat setiap langkah. Dan ketika seseorang memahami hal ini, ia mulai hidup dengan penuh kesadaran, penuh hormat, dan penuh cinta. Sebab ia tahu bahwa setiap geraknya dibimbing, setiap jalannya dijaga, dan setiap keputusannya diperhatikan oleh Zat yang lebih mengetahui dirinya daripada dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, seseorang akan memahami bahwa menemukan Tuhan dalam diri bukan berarti menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi menyadari bahwa Tuhan adalah sumber yang menghidupkan diri, bahwa tidak ada gerak tanpa kehendaknya, tidak ada niat tanpa izinnya, dan tidak ada kehidupan tanpa pancaran cintanya. Dan siapapun yang merasakan ini dalam dirinya akan hidup dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan barang siapa telah merasakan rasa hadir Tuhan dalam dirinya, tak lagi membutuhkan bukti dari luar, sebab hatinya telah menjadi saksi, jiwanya telah menjadi saksi, dan kesadarannya telah menjadi saksi bahwa Tuhan selalu ada, selalu dekat, dan selalu menghidupkan setiap detik kehidupan manusia. Dan ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa segala pencarian panjangnya selama ini bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang jauh, tetapi justru perjalanan kembali menuju pusat dirinya sendiri, tempat cahaya ilahi bersemayam tanpa pernah pergi sedikit pun, maka ia akan memahami bahwa seluruh keributan batin yang selama ini ia rasakan hanyalah gema dari jati diri yang belum dikenali sepenuhnya. Dan ketika kesadaran itu muncul, maka seluruh lapisan kegelisahan mulai luruh satu persatu, seperti embun yang mencair ketika matahari naik dari ufuknya. Dan hati yang dahulu dipenuhi keraguan, kini berubah menjadi ruang luas yang penuh penerimaan dan ketentraman. Lalu dari ruang ketentraman itu, timbullah pemahaman bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat kepada manusia melebihi Tuhan yang lebih dekat dari urat leher. Dan bila seorang hamba benar-benar mengerti kedekatan itu bukan sekadar melalui kota-kota, tetapi melalui pengalaman batin, maka ia akan merasakan bahwa setiap helaan napasnya membawa zikir yang tersembunyi, dan setiap detak jantungnya adalah tasbih yang tak terdengar namun nyata. Kemudian ia mengerti bahwa dirinya hanya bisa melihat dunia melalui cahayanya, bisa mendengar melalui petunjuknya, bisa merasa melalui kelembutan yang dia titipkan di dalam jiwanya. Dan dari kesadaran itu, tumbuhlah rasa bahwa seluruh kehidupan ini adalah ladang pengenalan, tempat seorang hamba diajak untuk memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa mengenal dirinya tidak lain adalah mengenal sifat-sifat Tuhan yang tercermin dalam bentuk-bentuk yang halus, seperti kebijaksanaan yang mendorongnya menjauhi hal-hal yang merusak, atau kelembutan yang menuntunnya membantu sesama, atau ketegasan yang mendorongnya membela kebenaran. Dan semua itu adalah tanda-tanda yang jika dirangkaikan akan membentuk jalan pulang menuju Zat yang Maha memiliki segala kesempurnaan. Lalu ketika seorang hamba mulai hidup dari hati yang tercerahkan, maka ia tidak lagi memandang dunia sebagai beban,
melainkan sebagai panggung tempat dirinya mengabdi dengan kesadaran penuh. Dan pengabdian itu bukanlah bentuk paksaan, tetapi kebahagiaan batin, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia lakukan adalah untuknya. Dan ketika hati seorang hamba mencintai Tuhannya, bukan karena takut azab, dan bukan pula karena mengejar ganjaran, tetapi karena ia merasakan bahwa zat itu adalah sumber segala cinta, maka pada saat itulah terbukalah rahasia makrifat yang sejati, yaitu bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhan, selain hijab yang ia ciptakan sendiri. Dan bila hijab itu tersingkap, maka ia melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengabaikan. Justru, selalu hadir, selalu membimbing, selalu menuntun dalam diam, dan ketika ia memahami semua ini, maka ia mengerti bahwa perjalanan panjang untuk mengenali diri ternyata adalah perjalanan untuk menyadari kehadirannya dalam setiap kejadian, setiap rasa, setiap detik kehidupan yang ia jalani. Dan akhirnya, wahai sahabat perjalanan batin, setelah melalui seluruh tahapan pengenalan diri yang panjang ini, maka engkau akan sampai pada satu titik kesadaran yang sangat halus, yaitu bahwa Tuhan tidak perlu dicari, karena Dia tidak pernah hilang, dan bahwa diri tidak perlu dikejar, karena ia selalu berada di dalam genggaman rahasianya. Lalu engkau akan memahami bahwa hidup ini bukan sekadar tentang berjalan menuju akhir, tetapi tentang menemukan siapa yang berjalan bersamamu sejak permulaan. Dan ketika engkau menyadari bahwa Yang Maha Lembut selalu menyelimuti jiwamu, Yang Maha Memperhatikan selalu menjaga langkahmu, dan Yang Maha Dekat selalu berada dalam relung kesadaranmu, maka engkau akan mengerti bahwa seluruh pencarianmu selama ini berakhir pada satu kalimat sederhana, namun paling agung. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan ketika kalimat itu tidak lagi hanya menjadi pengetahuan, melainkan menjadi pengalaman batin yang hidup di dalammu, maka pada saat itulah engkau telah pulang kepada jati dirimu, pulang kepada Tuhanmu.